Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jazakumullah sanal jaza. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita, Haji Amir Faisal Hakam. Saya pribadi makmuman kepada beliau. Luar biasa apa yang beliau sampaikan, terlalu banyak poin ya yang bisa kita terima menjadi peringatan buat kita semua. Dan saya pun juga nggak sempat tulis ya, coba ditaruh di ingatan saja, mudah-mudahan bisa keluar semua untuk mendukung saja ya, karena sudah cukup banyak tadi, kalau tambahin nanti takutnya gumok nih. Kalau nggak mau lipain aja kalau gua. Dari moderator tadi kata terakhirnya adalah ini peringatan buat kita semua, gitu ya. Kita tersadarkan dengan Ar-Razzaq gitu. Yang menarik pertama, ini saya ingat saya aja, ini adalah ayat sebelum yang disampaikan oleh guru kita tadi. Ya, Az-Zariyat 55 adalah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena memberi peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Artinya apa peringatan yang bisa kita ambil adalah bahwa rizki ini memang betul dia adalah hauzun, sebuah keberuntungan, sebuah anugerah, sebuah pemberian. Kita ini sama antara Abdul Razak dengan Marzuki, itu dua-duanya sama tuh orangnya. Iya. Abdul Razak hamba daripada Allah yang maha memberi rezeki, Marzuk isim maf'ul daripada itu sama, jadi di orangnya dia juga ya, Abdul Razak dan si Marzuki itu. Nah, setelah itu peringatan yang bisa kita ambil adalah segala sesuatunya kita mulai dari nol ya. Jadi ketika kita ada kesadaran Allahur Razzaq, dia adalah zat yang maha memberi rizki, memberi anugerah kepada kita, maka kita ini nol sebenarnya. Betul ya. Nah, ketika berangkat dari nol, maka saya tertarik dengan Az-Zariyat 56 setelah itu yang memaknai sebuah kehidupan pada di awal penciptaan. Betul. Maka saya boleh menggarisbawahi ini satu sub tema daripada tema besar kita mengais rezeki di masa pandemi adalah bagaimana kemudian kita terapkan dalam diri kita ini kurikulum kehidupan berbasis kematian. Gitu. Jadi kurikulum kehidupan Az-Zariyat 56 berbasis kematian yang menunjukkan kita ini berangkat dari nol ya, supaya semua yang ada pada diri kita ini memang adalah 1000% pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, buat 100 lagi ya. Iya. Maka saya mulai dengan ayat apa Kiai, saya lupa ayatnya, tapi bunyinya begini, kira-kira kalau mau boleh pinjem suaranya Kang Faiz, tapi kalau jelek jangan ditibir ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Jadi Az-Zariyat 55, kurikulum kehidupan kita bawa berbasis kematian, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati. Apa lanjutan ayat itu adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja balasanmu nanti itu diberikannya pada hari kiamat. Artinya apa? Di dunia ini kita baru bersifat bonus dari Allahur Razzaq gitu. Jadi belum menjadi sebuah balasan dari pengabdian kita. Pengabdian kita ini belum dibalas di dunia. Gitu. Ini luar biasanya maha. Ini kalau dari nol kita sudah menyadari bahwa Allahur Razzaq ya, Allahul Wahhab misalkan juga ya, maka akan ketemu bahwa kita ini memang diberikan, dianugerahkan ya, bukan semata-mata karena jerih payah kita gitu. Maka poin berikutnya adalah yang menarik dari mengais rizki, kesadaran berikutnya adalah bahwa ada nilai-nilai keberkahan di situ gitu ya. Kita mulai dari makan aja. Dari makan itu kan doanya apa coba? Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah itu poinnya ya. Ya Allah, berkahi apa yang kami makan ini, apa yang kau rizkikan kepada kami. Jadi
seirama dengan pernyataan Kiai tadi, rezeki kita ini memang apa yang Allah anugerahkan, rozakkan. Poinnya adalah barik lana, berkahi ya Allah. Apa artinya berkahi itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Walaupun yang kita makan zahirnya hanya 5T gitu kan, tahu, tempe, toge, terong, tekokak gitu kan. Ingat jangan. Tapi kalau ada berkahnya itu kan luar biasa, rasanya besar semua itu. Tahu berasa daging tanpa tulang gitu kan. Kemudian tempe berasa kikil gitu kan, ya enggak? Luar biasa pokoknya dah ya. Keberkahan gitu, keberkahan. Jadi ini harus kita sadari, betul. Jadi pembahasan kita malam ini adalah sebuah peringatan bahwa kita harus sadar. Jadi ketika diawali dengan kesadaran, insya Allah semuanya legowo begitu. Poin berikutnya lagi, ini yang ada di ingatan saya ini adalah yang menarik lagi, awal dari surah Az-Zariyat gitu. Awal dari surah Az-Zariyat Allah bersumpah, waz-zariyati darwa fal amilati wiqra fal jariyati yusra. Allah bersumpah atas nama angin yang menerbangkan debu. Artinya apa itu? Artinya rezeki itu nggak usah khawatir, dia akan terbang kemanapun ya, yang Allah kehendaki, selayaknya angin. Debu itu kan sementara ini kita anggap sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi dia menjadi luar biasa ketika nggak ada air. Dia menjadi pengganti mandi, syarat mandi, dia menjadi pengganti syarat wudu, maka debu itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, begitu juga dengan rezeki kita, jangan kita terlalu bergantung dengan rezeki. Ya, jangan kemudian menjadi pengganggu dalam pengabdian kita kepada Allah. Kita mengabdi kepada Allah, ada rezeki maupun tidak ada rezeki. Begitulah Allah terbangkan debu gitu, ya. Jadi sesuatu yang sangat berarti. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan demi apa itu? Al-Muqassal. Wazariyati darwa Hamilati yuqra, demi awan ya, yang mengandung hujan. Maknanya apa itu? Dua ayat ini menggambarkan sesuatu yang bakal kita terima gitu. Ya. Angin menggambarkan rezeki itu akan bertebaran gitu. Gak usah khawatir ya. Gak salah alamat. Kita lihat misalkan di Tanah Abang berapa persen yang jualan fashion. Iya kan Pak De? Jualan fashion, gak ada khawatir tuh. Laku semua kok. Ya Allah. Jadi kalau orang nggak ada kesadaran Kiai, ini hidup kita di kampung, satu buka warung sembako, satu buka sembako lagi, udah ribut, iya. Waduh, nantangin gua, konsumen diambil gitu kan. Ya Allah, kita berkaca ke Nabang, berkaca ke Padu, gitu kan. Itu semua orang mengenai sedikit sama, dan ada keyakinan nggak bakal tertukar. Benar. Nah ini tetangga kita ini, ya depan gerbang Villa Bintaro, gerobak nasi goreng berapa itu? Iya. Nggak ada itu persaingan. Laku semua. Ya, kayak patut apresiasi dan kita patut bangga dengan mereka, para pedagang nasi goreng gitu kan. Mereka ada keyakinan bahwa nggak ketukar itu rezeki Allah. Ya, angin yang sudah diterbangkan tadi, kemudian awan kapan dia mesti turun hujan itu, tukang nasi goreng, tukang fashion, pakaian itu nggak ada khawatir. Dan jangan lupa lagi, apalagi itu berikutnya, fal jariyat yusra. Iya. Allah bersumpah nih, luar biasa. Allah bersumpah demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudahnya. Jadi kita mancing ke laut, subhanallah. Ya, jangan dikata itu. Jangan dikata, jangan biarin aja. Jadi kita berlayar ke laut, ini kita sedang menapaktilasi apa yang menjadi sumpahnya Allah gitu. Iya. Jadi kalau Allah mengawali kalamnya dengan sumpah, menunjukkan yang disumpah itu sesuatu yang penting bagi manusia. Artinya kita ke laut ini penting buat kita. Hadapur alam gitu kan. Kita berlayar dengan mudahnya, ya. Kemudian bicara rezeki itu ada pada ilmu mancing gitu. Iya. Pengennya dapat ikan yang besar, umpannya udang. Gimana Jandi? Iya. Jadi apa namanya? Ada lanjutannya lagi tuh, Yai.
Wa inna dina apa tuh? Wa inna dina lawaqi. Lawaqi. Jadi bahwa hari pembalasan itu pasti. Jadi rezeki ini masalah agama, masalah balas membalas. Betul. Gitu. Saya pokoknya ingin ikutin guru-guru kita itu, ya. Kita coba ambil dari akar-akar kebahasannya itu luar biasa. Ya. Kita memahami akar-akar kebahasan itu bisa memberikan pemahaman luar biasa. Jadi kalau mancing pengen dapat yang gede-gede, ya umpannya gedean dikit lah, gitu, ya nggak? Iya. Cumi hidup, ya nggak? Itu cumi hidup sama cumi mati aja udah beda. Beda, iya. Ikan aja ngerti, gitu. Cumi hidup itu yang dikejar ya nggak? Model-model badan Yandi gitu. Cumi mati, ikan gede kagak mau. Apalagi udang yang kecilan kan gitu. Susah deh kalau udah pengalaman pelaut. Dan pembalasan itu pasti gitu, ya. Pembalasan itu pasti. Jadi Allah udah catat itu, ya. Kita mancing bakalan dapat banyak, dapat sedikit, dapat mocel ya. Udah kecatat. Iya. Udah ada kamusnya. Jadi hadirin jamaah yang mulia, ini poin yang kesekian, saya lupa berapa poin. Iya. Bicara rezeki, bicara balas membalas. Iya. Ya, itu akar daripada agama. Agama bahasa Arabnya din, artinya balasan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan balasan yang berkah, ya beranilah berkorban. Mohon maaf, saya hanya mengutip dari para ekonom, ya, para ahli ekonomi. Ini mengamati kebiasaan orang luar, ya. Mohon maaf, adalah negara-negara non muslim gitu kan, negara-negara kafir gitu, ya. Itu kenapa mereka rata-rata negaranya itu maju? Itu para ekonom, mereka mengamati bukan semata-mata karena sistem negara mereka yang membuat rakyatnya makmur. Yang membuat rakyatnya makmur, ya, negara-negara kafir, itu karena mereka punya kebiasaan berani berbagi. Ini poin kita ini, ya. Nah, kita berada di negara mayoritas Islam, ya, mayoritas Muslim, tapi mohon maaf, keberanian kita untuk berbagi ini masih prihatin. Maka subhanallah, tema kita malam ini adalah mengais rezeki di masa pandemi. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Di masa pandemi tadi kita udah banyak mengambil hikmah, ya kan? Jadi banyak waktu kita untuk bersama Allah, banyak waktu kita bermunajat, banyak waktu kita membuka kalam Allah gitu kan. Nah, begitu juga halnya dengan bagaimana ini kesempatan buat kita berbagi gitu. Ya, berbagi. Ketika kita punya mental, jiwa berbagi yang luar biasa, maka yakinilah balasan Allah juga akan melebihi daripada apa yang menjadi perkiraan kita. Banyak hal yang di luar dugaan kita. Nah, jadi para guru, para pemirsa sekalian, itu poin yang kesekian, bahwa rizki ini adalah sesuatu yang bernilai balas membalas. Setelah sebelumnya tadi terkait dengan keberkahan gitu. Yang terakhir nih ingatan saya adalah rizki, bahasa Arabnya rizkun, mirip dengan bahasa Inggris. Apa aja bahasa Inggrisnya? Risk, nah, maknanya resiko. Jadi rizki itu dia bisa menjadi resiko, ya, kalau dia tidak disikapi dengan qanaah, gitu. Tidak disikapi dengan tasyakur. Maka dalam rangkaian surah Az-Zariyat itu antara lain ada ayat berbunyi enggak, kita bicara Az-Zariyat ini. Jadi ayat-ayat yang ada di seputar Az-Zariyat ini menunjukkan bahwa adanya resiko, adanya balas membalas, adanya keberkahan, itu luar biasa, sempurna betul dalam surah Az-Zariyat itu, ya. Nah, maka untuk sementara saya tutup dengan waridho bima qasamallah. Nah, ridholah dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang terkaya di antara manusia, gitu. Jadi kita akan menjadi betul-betul meyakini diri kita ini kaya, gitu, ketika ada nilai-nilai ridho di dalam diri kita. Qanaah tadi termasuk juga. Justru sebaliknya, ketika hilang qanaah, hilang keridhaan apa yang menjadi ketetapan Allah pada diri kita, maka di situ kita akan semakin terbudak, ya, oleh yang namanya materi dunia gitu. Nauzubillah wa na'udzubillah. Sementara itu Kiai, ya, saya makmuman kepada Kiai, dan kita bisa berbagi terus kaitannya dengan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tema kita malam ini, mengais rezeki di masa pandemi. Jadi mengais juga ini perlu koreksi barangkali, ya. Kalau keterangan dari Kiai tadi kan mestinya kita bisa mengubah menjadi menjemput gitu, ya kan, menjemput
Jadi jangan kita nyari atau ngais. Coba kalau kita nyari atau ngais, siapa yang buang duit? Kira-kira begitu ya. Gitu kan. Ya. Tapi kalau mau dijawab lagi, ya Allah yang buang kan. Nah, apapun istilahnya, yang penting kesadaran, Kesadaran pemahaman. itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.